Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindia Rizkia Fitri dari Prodi Perbankan Syariah semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 2019 02 018. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang qard atau pinjaman. Di sini qard yaitu menyerahkan harta untuk orang yang mengambil manfaat dengannya dan mengembalikan gantinya, atau mengambil manfaat dengannya tanpa membayar karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada kedua cara itu. Yang pertama, di sini ada hikmah disyariatkan qard. Qard adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan kepadanya, karena telah berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan dan memenuhi kebutuhan mereka setiap kali kebutuhan itu lebih berat dan amal lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pahalanya lebih besar dan sholat memberlakukan seperti berlakunya sodakoh. Di sini ada keutamaan memberi pinjaman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha qaradan hasanan fayudda'ifahu lahu ada'afan katsiran. Wallahu yuqbidu wa yabsutu wa ilaihi turza'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membantu seorang mukmin terhadap kesusahan dari kesusahan dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala membantunya terhadap segala kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahannya di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menolong hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Qard atau pinjaman disunahkan bagi yang memberi pinjaman dan boleh bagi yang meminjam. Dan setiap sesuatu yang sah menjualnya, sah meminjamkannya, apabila diketahui dan yang memberi pinjaman adalah orang yang sah memberi bantuan. Dan wajib atas yang meminjam mengembalikan gantian sesuatu yang telah dipinjamnya, serupa pada yang ada serupanya dan nilai pada yang lainnya. Setiap pinjaman yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba yang diharamkan. Seperti seseorang meminjamkan sesuatu dan memberi syarat bahwa ia menempati rumahnya, atau meminjamkan harta dan bunga. Seperti ia memberi pinjaman sebanyak 1.000 dengan pengembalian 1.200 setelah 1 tahun. Ihsan atau berbuat baik dalam pinjaman disunahkan jika tidak merupakan syarat, seperti ia meminjam unta muda lalu ia memberikan gantinya unta rubai, karena ini termasuk pembayaran yang baik dan akhlak yang mulia. Dan barang siapa yang memberi pinjaman kepada seorang muslim sebanyak 2 kali, maka seakan-akan dia bersedekah 1 kali kepadanya. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW meminjam anak unta dari seorang laki-laki, lalu datanglah kepada beliau 1 unta dari unta-unta sedekah. Maka beliau menyuruh Abu Rafi radhiyallahu anhu agar ia membayar unta kecil kepada laki-laki itu. Lalu Abu Rafi radhiyallahu anhu kembali kepadanya seraya berkata, aku tidak mendapatkan padanya selain unta besar yang terpilih. Maka beliau bersabda, berikanlah ia kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik mereka ketika membayar pinjaman. Hadis riwayat Muslim. Boleh menggugurkan sebagian dari hutang yang bertempo karena menyegerakannya, baik itu dengan permintaan pemberi pinjaman atau yang berhutang. Dan barang siapa yang membayar untuk orang lain yang wajib atasnya, berupa hutang atau nafkah, niscaya kembali atasnya jika ia menghendaki. Selanjutnya ada keutamaan menunggu orang yang susah dan memaafkannya. Menunggu orang yang susah atau tidak mampu membayar hutang termasuk akhlak yang mulia, yang lebih utama darinya adalah memaafkannya. Dari Abu Al-Yars radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunggu atau menunda orang yang susah atau memaafkannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala menaunginya di bawah naungannya. Hadis riwayat Muslim.
Selanjutnya ada orang yang berhutang berbagi menjadi 4 keadaan. Yang pertama, ia tidak mempunyai apapun secara mutlak. Maka terhadap orang yang seperti ini, orang yang menghutangi wajib menundanya dan meninggalkan penagihan kepadanya. Yang kedua, bahwa hartanya lebih banyak dari hartanya. Maka orang yang seperti ini, orang yang menghutangi, boleh menagih hutangnya dan dilazimkan dengan pengadilan. Yang ketiga, ada bahwa hartanya sejumlah hutangnya, maka dituntut pembayar hutangnya. Dan yang terakhir, bahwa hartanya lebih sedikit dari hutangnya, maka ini adalah orang yang bangkrut ditahan atasnya dengan tuntutan orang-orang yang memberi pinjaman atau sebagian mereka, dan dibagi hartanya di antara orang-orang memberi pinjaman menurut ukurannya. Wajib kepada orang yang meminjam uang agar berniat membayarnya, dan jika tidak berniat membayarnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan hartanya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang atau meminjam, ia ingin membayarnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan darinya, dan barang siapa yang mengambil karena ingin membinasakannya atau menghabiskannya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.